Event wibu, event Jepangan, event cosplay, event otaku, atau apapun sebutannya, itu udah jadi hal yang sangat umum di zaman sekarang. Tapi dibandingkan event-event yang ada di mall, yang biasa kita lihat, biasa kita temukan di mana-mana, di kota besar manapun, pasti ada satu event besar yang berbeda dan kesannya justru lebih meriah daripada event-event yang ada di mall ini, alias event template. Event ini sangat besar, bintang tamunya juga gak main-main, konsep latar Jepangnya juga sangat terasa ya. Esensi dari eventnya itu sendiri juga bahkan lebih terasa dibandingkan event-event template lainnya. Bahkan bisa dibilang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Kalian bisa tebak event ini event apa? Event yang gue maksud tersebut itu bukan Komifuro, bukan AVID, bukan Indonesia Comic Con, bukan juga Japan Matsuri, apalagi Nichisa yang udah nggak ada dari tahun 2019. Ya, kalian bisa cek lagi judulnya. Event ini adalah Impact Nation Japan Festival. Di pembukaan barusan gue bilang Impact Nation Japan Festival. Tapi sebelum kita masuk ke inti permasalahannya, kita harus tahu dulu dong sejarah dari Impact Nation ini sendiri. Yang dimana bisa gue bilang ini sebagai event yang jadi gebrakan baru, dan bahkan bisa gue bilang ini event yang sangat besar untuk pembukaan event Jepangan setelah COVID ya. Orang-orang juga udah kangen event, akhirnya Impact Nation ini muncul. Nah, gue adalah orang yang berkesempatan untuk jualan di event tersebut. Jadi waktu itu gue buka stand, itu pertama kalinya di Impact Nation. Waktu itu namanya masih I Miss You Japan Festival, belum Impact Nation ya, yang dimana itu awalnya di akhir Desember tahun 2021 ya, dimana itu masih eranya COVID, masih eranya social distancing, yang lokasinya itu di Green Pramuka Square. Dan ngebludak, bisa gue bilang ketika di eranya masih social distancing dan harus ada protokol kesehatan, tapi bisa dibilang ya eventnya cukup sukses untuk pembuka event setelah COVID gitu. Lalu selanjutnya itu ada I Miss You Japan event yang itu pertengahan Januari 2022 di Mall of Indonesia, atau kita sebut aja MOI. Event ini juga bisa dibilang cukup sukses. Kenapa bisa gue bilang cukup sukses ya, itu karena event ini diadain 10 hari dan di setiap weekendnya atau bahkan di hari Jumatnya, itu dari hari Jumat sampai minggu depannya, ternyata itu bisa dibilang ya crowdnya sangat luar biasa ya, karena orang-orang juga kangen event. Jadi ya mau nggak mau I Miss You Japan event, atau ya kita sebut aja Impact Nation, ini jadi dominasinya pada saat itu. Jadi event organizer lain ini masih belum ada gitu. Lalu selanjutnya ada juga I Miss You Japan Fest lagi, yang Road to Impact Nation pada tahun 2022 di bulan Maret ya, yang lokasinya itu di Transpark Bintaro. Transpark atau Transmart ya, semoga gak kebalik lah gitu. Ya, ini juga bisa dibilang event yang cukup sukses, crowdnya lumayan, kerumunannya ya luar biasa gitu, antusiasnya juga sangat bagus ya. Padahal kalau kita lihat di dua lokasi sebelumnya, itu yang satu Green Pramuka Square, yang satu lagi itu Mall of Indonesia, itu kan dua lokasi yang berbeda ya, walaupun sama-sama di Jakarta dan sekali beda kota gitu. Di Transpark Bintaro di Tangerang Selatan itu tetap rame juga gitu, yang datang juga bukan dari Jakarta atau Jabodetabek doang, yang datang juga ada yang dari Bandung, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, atau kota-kota besar lainnya gitu, karena saking kangennya dengan event Jepangan ini sendiri. Lah, lalu yang terakhir ya, yang dimana citra Impact Nation ini jadi sangat bagus, luar biasa ya, yang jadi salah satu pelopor event Jepangan yang besar atau mungkin sangat besar setelah era COVID, yaitu adalah event Finally Impact Nation Japan Festival akhir Juli 2022. Itu lokasinya di Senayan Park. Ini adalah awal mula Impact Nation. Jadi waktu itu belum ada artis Jepang yang bakal diundang, tapi waktu itu emang eventnya bisa dibilang cukup besar dan antusiasnya juga gede banget, dan tiketnya juga terjual sangat banyak. Bahkan seingat gue presale-nya banyak yang habis gitu, tapi OTS masih ada, dan di OTS-nya pun itu ngantri banyak banget ya. Nggak cuma OTS sih, jadi penukaran tiket juga tetap ngantri intinya. Mungkin itu bisa dibilang bukan satu awalan ya, setelah gue riset juga sebenarnya awalan masalahnya itu adalah di tahun 2023 ketika Impact Nation mengundang artis Jepang dan ada banyak skandal dan kasus di belakangnya itu sendiri. Yang PHP ini sebenarnya promotornya apa calon penontonnya, ntar rame doang tapi nggak beli tiket gitu loh. Ntar udah gue bawain boncos lagi kan, pada nggak beli tiket. Gue lihat dulu ya audiens gue ya, kalau audiens gue mau sama lu ya gue bawa lu gitu loh. Lu pada berisik doang lagi.
Oke, mungkin kalian bakal bertanya, jadi kenapa Impact Nation ini bisa banyak masalah? Ini gue mulai dari POV gue dulu ya, yang sebenarnya ngerasain dampaknya secara nggak langsung. Kalian udah pernah lihat video gue tentang Kira Merch yang dimana almarhum Fadly di kick? Ya itu semua tetap ada hubungannya ke Impact Nation ini sendiri. Jadi gini lucunya, jadi ketika almarhum Fadly di kick dan ketika gue masih berseberangan pihak dengan almarhum Fadly, itu ternyata almarhum Fadly pergi ke Jakarta secara diam-diam dan dia gabung dengan Impact Nation itu sendiri. Gua bersama Kira Merch buka stand di Finally Impact Nation Japan Festival yang akhir Juli tahun 2022. Nah, di situ juga gua bisa dibilang ya sangat sukses ya untuk jualan, untuk dagang merchandise di sana. Cuma gua di belakang layarnya baru tahu kalau ternyata gara-gara almarhum Fadly di kick dari Kira Merch yang buka stand di situ ternyata ya sengaja gitu memposisikan stand kita itu outdoor, padahal harusnya kita ada di indoor. Ini kan masuknya kayak personal banget ya, maksudnya personal dibawa ke ranah yang profesional, sangat mencirikan Impact Nation sekali ya. Lalu setelah itu gue tahun 2023 awal gue berdamai dengan almarhum Fadly ya sebelum dia pergi untuk selamanya. Dan ketika dari pihak Impact Nation ini tahu kalau Fadly ini akhirnya maaf-maafan sama gue dan beberapa orang yang emang udah ngemusuhin dia, sangat disayangkan pihak Impact Nation ya lagi-lagi ngelakuin hal-hal yang personal dibawa ke ranah profesional, yaitu Fadly di-kick dari jajaran tim Impact Nation gitu, yang mana itu ya lagi-lagi itu konyol ya sebenarnya, bisa gue bilang keren Impact Nation. Nah, kayaknya udah itu aja mungkin untuk antara POV gue, Fadly, Kira Merch, dan Impact Nation. Jadi semua itu ada hubungannya. It's all connected. Jadi Impact Nation tahun 2023 ini bisa dibilang awal sebelum masalahnya itu mulai kebongkar ya. Kenapa gue bisa bilang kebongkar ya? Karena waktu itu ada yang spill masalah. Tapi ya gitu, muncul rumor penyelenggaranya itu, si penyelenggara acara Impact Nation 2023 ini bermasalah gitu ya. Bahkan bisa dibilang dalam tanda kutip skandal. Lucu banget emang ya. Jadi yang pertama itu si penyelenggara acaranya itu tukang sawer cewek di Bigo Live. Well, mungkin karena eventnya sukses gitu ya, mereka punya banyak duit gitu ya, yang salah satunya jadi boros gitu. Jadi kayak termakan nafsu yang luar biasa bisa gue bilang. Terus ada juga gosipnya tukang selingkuh. Ini juga sebenarnya personal, tapi ya gue hanya melakukan apa yang penyelenggara Impact Nation ini, si Duas Jolly ini lakukan ya, tukang selingkuh gitu, gosip ya ini personal sekali sebenarnya ya. Tapi ya sudahlah, karena ini sudah tersebar kemana-mana dan sudah ramai di Facebook, nggak ada salahnya untuk gue bahas di sini. Nggak cuma itu sebenarnya, menolak orang yang melamar sebagai panitia itu juga pernah dilakukan oleh CEO Impact Nation ini sendiri. Jadi kalau orang tersebut itu pernah jadi salah satu panitia di event organizer yang nggak disukai sama pihak Impact Nation ini sendiri, ya otomatis ditolak gitu. Misalnya ada pengalaman event di sini, itu otomatis ditolak. Dan gue bisa pastikan itu benar. Gue sudah bertanya dan gue ngekip ini dari para orang-orang yang sudah gue tanyakan dari tahun 2023 ya. Sangat disayangkan, personal ke profesional lagi. Dosanya masih banyak sih sebenarnya ya. Ini next untuk dosa yang selanjutnya itu pernah meeting orang sebelum manggung. Perkara personal, bukan dibawa ke profesional sih, tapi ini ada orang yang mau manggung gitu, mau menghibur orang lain, mau jadi penutupan acara, orangnya belum manggung malah dipiting gitu ya. Kalau kalian nggak tahu dipiting itu kayak gimana ya, istilahnya diginilah, orangnya tuh dicekik dari belakang. Keren sekali. Dan itu dilihat oleh banyak orang, banyak banget saksinya, dan eventnya juga jangkauannya luas banget. Jadi mungkin ini juga jadi krusial banget ya. Lalu selanjutnya itu gue dapat lagi kabar IO Impact Nation ini pernah mengajukan kartu kredit atas nama orang dan udah jatuh tempo alias belum dibayar. Keren, Impact Nation keren. Lalu ada juga pihak Impact Nation ini juga belum bayar vendor panggungnya. Belum bayar vendor panggung itu maksudnya belum lunas katanya, itu yang tahun 2023 atau 2024. Tapi per Desember 2024 kemarin, yang dimana ada postingan orang ngechat kalau vendor mereka belum dibayar lunas ya, itu udah valid dan bisa gue tunjukkan, dan gue juga bisa mempertanggungjawabkan omongan gue kalau misalnya memang vendor panggung ini sudah dibayar lunas. Pokoknya keren buat Impact Nation, keren. Dan salah satu yang paling krusial itu adalah ternyata dari Impact Nation ini sendiri ada artis Jepang yang belum dibayar ya. Dan itu bisa menciptakan trust issue yang cukup gede untuk artis-artis luar
artis-artis dari Jepang khususnya ke Impact Nation, atau mungkin ke event-event Indonesia lain gitu ya. Maksudnya event-event Jepangan yang ada di Indonesia yang gede ya, we don't know. Gua gak tahu, kita gak tahu juga bakal gimana ke depannya. Tapi ya semoga tidak terjadi trust issue lah. Karena gue juga dengar Asian Kung Fu Generation akan manggung di Indonesia sebentar lagi. Karena menciptakan trust issue itu ya yang kena bukan kita doang, bukan pengunjung doang, bukan Impact Nation doang, tapi citranya ya. Yang paling fatal itu dari semua tuh ya citra dan nama baik. Kalau citra dan nama baik itu sudah tercemar, maka mau nggak mau pihak yang dirugikan juga sangat banyak. Ya, gue cuma bisa berharap buat Impact Nation semoga cepat dibayar. Terus gue juga di sini mau ngebahas, apabila di situ ada event yang bisa dibilang besar, ngundang gesternya juga besar, berarti ada perputaran uang yang juga sama-sama besar ya. Jadi kita bukan berbicara tentang uang yang ratusan juta doang, tapi kita udah bicara tentang uang berputar itu jumlahnya sampai miliaran atau bisa sampai triliunan. Kenapa? Karena dari lokasinya aja udah di GBK atau Gelora Bung Karno, terus untuk artisnya juga dari luar Jepang, terus di situ juga harga tiket masuknya nggak bisa dibilang murah, di atas 100, bahkan ada yang sampai jutaan untuk tiket konsernya. Di situ kan berarti udah ada banyak sekali uang yang berputar. Nah, kalau misalnya ada banyak uang yang berputar, berarti di situ juga ada banyak pihak yang diuntungkan, dari mulai yang jualan, talent-talentnya, performernya, untuk para volunteernya yang dibayar juga gitu. Tentunya untuk penyelenggara event, organizernya itu sendiri yang sudah pasti untung apabila tiketnya terjual semua, terus ada sponsor yang sudah masuk uangnya. Kalian bisa asumsikan sendiri ada berapa uang yang masuk atau ada berapa uang yang berputar. Tapi apabila ada beberapa pihak yang tidak diuntungkan dari perputaran uang tersebut, berarti ada kesalahan dari manajemen keuangan. Ya mungkin asumsinya itu satu. Yang kedua, ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh event organizer tersebut, entah dari manajemennya atau dari kepalanya itu sendiri. Gua gak bisa berkata apa-apa lagi untuk Impact Nation. Tapi ya semoga untuk yang tahun 2025 ini, ya gue dapat kabar tahun 2025 ini katanya Impact Nation ya, katanya cuma ada bocoran dari Twitter kalau mereka mau ngadain lagi. Cuma gue nggak tahu apakah mereka ngadainnya itu di GBK, apa mereka ngadainnya di beda tempat, apakah event organizernya beda lagi, atau membernya beda lagi, atau kepalanya beda lagi, gue nggak tahu. Tapi gue berharap tidak terjadi kasus seperti sebelumnya, ada orang yang belum dibayar, ada yang kartu kreditnya juga dipakai dari atas nama orang gitu, bulan itu udah jatuh tempo. Mungkin bukan kartu kreditnya atas nama orang sih, mungkin emergency kontaknya ya. Kalau misalnya kalian tahu atau kalian mau koreksi, kalian bisa komen aja langsung di bawah. Oke, sebagai penutupan, gue cuma mau ngasih pelajaran aja buat kalian event organizer ya. Kalau misalnya kalian punya budget yang gak gede-gede amat gitu, kalian gak usah maksa-maksain pinjol, gak usah maksa-maksain pinjaman ke bank atau kartu kredit. Sebisa aja. Tapi ya sebenarnya kartu kredit atau ada pinjaman ke bank juga gak jadi masalah, asalkan manajemennya baik dan dananya diatur dengan sangat baik. Ya itu gak akan ada masalah apa-apa sebenarnya. Cuma memang keuntungannya gak akan sebesar itu. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah dari orangnya itu sendiri, dari penyelenggaranya itu sendiri. Kalau misalnya penyelenggaranya greedy atau terlalu rakus, bisa-bisa itu uang dari kartu kredit atau dari pinjaman online yang kalian pakai buat event bakal diraup sendiri, bakal dimakan sendiri juga gitu. Dan itu jelek banget sebenarnya. Ya kalian mungkin kalau misalnya mau datang ke event Impact Nation Japan Festival yang tahun 2025 ini, katanya kalau misalnya jadi gitu ya, gue juga gak ada masalah, gue juga gak akan ngecap kalian buruk, kalau itu juga hak kalian gitu. Cuma siapapun yang datang ke event itu, gue cuma bisa titip pesan ya untuk Mr. Nugroho dan Miss Yunia untuk memenuhi haknya dan meminta maaf ke publik, meminta maaf juga kepada pihak-pihak yang dirugikan, meminta maaf juga ke gue yang sudah dirugikan walaupun gak segede yang lain ya. Ya kalau bisa mungkin kalian berdua klarifikasi ya, tindakan yang kalian lakukan itu tidak benar. Jadi ini buat contoh buat event organizer lain yang mau, yang suka ngadain event gede, event template atau apapun itu, jangan sampai kalian gak bayar talent kalian. Apalagi kalau talent kalian itu orang yang punya nama gede, orang yang punya press kit, punya pengalaman yang sangat bagus lah, walaupun itu cuma di kancah nasional atau kancah lokalan aja. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you in the next video bersama gue Malvin, Wibu Tachi. Mungkin gue manggilnya bukan warga sipil atau wibu sipil atau apa, gue manggilnya kalian Wibu Tachi aja. Gue akhirnya menemukan satu kata yang bagus panggilan untuk para viewer gue, Wibu Tachi.